mendasari sukacita kedua keluarga besar Bapak Samuel, gitu ya. Ada dua marga Samuel, gitu ya, yang akan berjumpa dalam pernikahan, perkawinan dari Mbak Cia dan Mas Adik, ya. Yang mendasari sukacita kita dasari sukacita kita dengan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Ayat yang genap akan dibaca oleh jemaat Tuhan yang belum menikah, ya. Karena kalau bilang oleh anak-anak yang udah menikah juga tetap anak-anak, itu ya Pak Samuel, ya. Ya Pak Samuel. Akan dibacakan oleh jemaat Tuhan yang telah menikah. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 321. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengar dari power, ya, saat membaca Alkitab ini mengindikasikan bahwa dalam ruangan ini 99,9% udah nikah semua, gitu ya. Betul Bapak Ibu? Ya, dari pembacaan tadi ayat yang ganjil lebih keras suaranya. Berarti yang hadir pada sore hari ini lebih banyak yang sudah menikah. Maka baik, ya, pas gitu, pas untuk renungan firman ini. Sebelum masuk dalam renungan, saya ingin bertanya kepada Bapak Samuel Wahyu Ratmoko. Pak, gitu ya, Pak. Jujur ya Pak. Coba hayati sedalam-dalamnya, tidak memikirkan yang lain, tapi fokus pada perasaan Bapak atas pertanyaan ini, gitu ya. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Bagaimana perasaan Bapak ketika kemarin sore waktu akan menuju ke gereja melakukan persakapan, Mbak Cia pergi ke hadapan Bapak, genggam tangannya Bapak dan, "Pak, aku minta maaf, aku sudah hamil." Bagaimana perasaan Bapak? Kecewa Mbak Cia, ya. Mbak Cia tahu kalau Bapak kecewa itu seperti apa? Sedih, diam. Bisa sakit nggak habis itu? Ketika Bapak kecewa, Ibu bagaimana perasaan waktu dengar itu? Bagaimana sikap Ibu? Ibu ada di tengah-tengah antara Mbak Cia dengan keadaan yang seperti itu dan Bapak dengan perasaan yang seperti ini. Ibu bagaimana? Baik perasaan maupun tindakan yang akan Ibu ambil. Ini sebentar lagi 30 menit lagi percakapan mulai, dan Mbak Cia baru berani speak up, baru berani ngomong, baru berani buka perasaan. Gimana? Bagaimana dengan Ibu? Mantan ini, atau apapun, atau Bapak Ibu yang sudah menikah, ya, ketika berhadapan dengan masalah rumah tangga, kadang-kadang ini nggak dipegang, karena ini nggak ada rasa, ini hanya cetakannya LAI kadang-kadang. Nah, karena itu membaca dengan rasa, ya, sore hari ini masuk dalam firman itu, mencoba memakai sepatunya Yusuf. Peristiwa Yusuf dan Maria ini tidak mudah sama sekali, tidak mudah sama sekali. Ini baru perasaan seorang ayah. Ini masih dalam lingkup keluarga.
Ini baru perasaan seorang ayah yang kaget. Hari ini kita sudah beribu-ribu tahun sudah lewat. Kita sudah tahu itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan kita tahu betul itu bayi bukan sembarangan bayi, bukan hasil kenakalan remajanya Maria. Sudah ada salib yang membuktikan. Hari ini mudah bagi kita. Tapi untuk orang tua ayahnya Maria waktu itu bukan peristiwa yang mudah. Anakku, gak main-main aku didik. Ya, orang Yahudi itu kan harus hafal. Ada yang orang bilang bahasa Islamnya, orang bahasa Arabnya madrasah. Mereka namanya midras. Itu belajar. Tulislah pada loh hatimu seperti yang kita tulis tadi. Bahkan mereka punya gantungan di sini, di sini, di sini. Mereka tutup kepala, mereka baca dan hafal kitab suci. Ayahnya Maria merasa sudah cukup, sudah luar biasa dia mendidik anaknya. Tapi kenapa? Gitu ya. Di dalam hubungan pertunangan. Jadi kalau dalam tradisi Yahudi, pertunangan itu sebenarnya ikatannya sudah sekuat orang nikah, hanya belum boleh tinggal bersama. Jadi kehamilan itu sebenarnya belum boleh ada. Nah ini gak main-main. Bukan hanya masalah hamil Bapak Ibu, hamilnya lagi bukan oleh Yusuf. Jadi ini masalah yang complicated, masalah yang luar biasa, yang bagus sekali di Netflix, boleh ditonton. Memang baru diluncurkan 2024 ini Desember. Digambarkan hatinya ayahnya Maria. Sedih sekali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nonton pasti Bapak Ibu menangis. Bagus sekali film itu ya, Mary judulnya. Di dalam saya catat ini kalau tadi perkataannya Mas Aldi dan Mbak Cia gitu ya, bahwa boleh ya ceritanya Mbak Cia bilang ketika saya sudah pernah berpacaran sebelumnya, tapi ketika saya bertemu sama Mas Aldi kok hati saya tak gitu ya. Kayak ada suara Tuhan yang mengatakan ini dia, inilah gitu ya, inilah dia. Dan hati saya yakin. Lalu saya bertemu dengan teman saya dan kami berdoa atau bagaimana, dan saya merasa yakin itu pengakuannya Mbak Cia, gitu ya. Dan betul mereka buktikan hari ini mereka sudah, besok mereka akan melangkah ke depan altar. Mereka percaya bahwa perjumpaan mereka bukanlah perjumpaan yang kebetulan. Ya? Berarti sebenarnya secara implisit atau secara tidak langsung, Mbak Cia dan Mas Abe sudah mengakui ya, bahwa perjumpaan sekecil apapun setiap anak manusia itu ada dalam Missio Dei. Ya, perjumpaan pendeta dengan jemaat. Saya dipanggil dari Nusa Tenggara Timur jadi pendeta di Bandar Lampung. Itu perjumpaan, itu ada dalam rangka Missio Dei. Lalu majelis dipanggil menjadi bapak ibu majelis, duduk di depan sini, berjumpa dengan banyak jemaat. Relasi-relasi itu ada dalam Missio Dei atau misi Allah. Lalu perjumpaan dua orang yang jatuh cinta, yang menurut kita mungkin itu sederhana, ternyata itu tidak sederhana. Ya. Peristiwa Maria dan Yusuf meneguhkan kepada kita bahwa perjumpaan kalian berdua, ya, Mas Abi dan Mbak Cia, itu ada dalam kerangka misi Allah. Itu tidak main-main. Berarti kan tugas kalian berdua adalah menemukan apa misi itu, supaya mengerjakan perjalanan pernikahan kalian memang sesuai dengan misi Allah itu. Dan di akhir nanti ketika maut yang memisahkan, kalian bisa mengatakan mission complete. Ya, kami mau kembali dalam damai sejahtera. Misi itu komplit. Karena kami tahu perjumpaan kami ada dalam kerangka misi besar Allah. Saya kemarin juga bertanya kepada Mas Abi dan Mbak Cia, kenapa pastor gak nikah boleh memberkati pernikahan? Gitu ya. Sebenarnya saya sudah bertanya juga pada calon-calon mantan yang sebelumnya. Saya bertanya seperti ini, yang sebelumnya saya bilang seperti ini, apa persamaan antara penabisan pendeta dengan pernikahan? Itu pertanyaan saya. Sama sih, jawabannya sama. Apa kemarin jawabannya? Apa? Kenapa kemarin saya katakan pastor kok boleh ya? Apa itu? Komitmen. Jadi sama-sama komitmen. Komitmen kepada Tuhan dan kepada jemaat. Dan komitmen itu akan dibuktikan gitu. Ketika seorang pendeta dia terus berkomitmen menjadi pendeta di dalam jemaat, itu kan integritas. Nah, integritas itulah yang menjadi legalitas untuk dia boleh juga memberkati komitmen orang lain. Besok kalian akan mengikat komitmen ya. Komitmen kalian akan, cinta kalian akan diteguhkan dan diberkati.
Gereja bertugas untuk meneguhkan dan memberkati. Jadi pernikahan ini adalah komitmen. Kenapa komitmen itu perlu? Bapak Ibu Saudara, dan khususnya Mas Abe dan Mbak Cia. Karena itu tadi ya, ada missio Dei. Dan masalahnya, ada masalahnya. Masalahnya di ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hubungannya komitmen sama pasangan yang tidak ada yang mustahil. Seringkali Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, bayangan kita mujizat. 30 sekian tahun stroke dan sembuh dan cantik sampai kita nggak tahu kalau pernah stroke. Ibu terkasih, Ibunda Retno Purwani ya, ibu dari Mas Abi. Setiap kali berbicara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kita akan menghubungkan pikiran kita, mengkorelasikan pikiran kita dengan mujizat. Itu betul. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Juga bisa terjadi hamil di luar nikah. Tapi nanti kita lihat itu hamil dari Roh Kudus. Maksud saya begini, coba kita bentuk mindset kita mengenai tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama ini kalau kita katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka kita akan selalu berpikir yang baik-baik, mujizat luar biasa. Tapi hari ini kita juga akan melihat dan merenungkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan. Bisa terjadi seperti air. Seperti Allah menjadi kepala Kristus, seperti Kristus itu menjadi kepala dalam rumah tangga kalian, seperti komitmen kemarin sore Mas Abe, ya, dalam sistem tata pembagian peran akan menjadi kepala di dalam rumah tangga. Dan terus berkomitmen. Supaya komitmen itu menjadi kuat, maka teruslah menjadikan Tuhan kepala di dalam rumah tangga kalian. Di dalam rumah tangga nanti yang akan diberkati dan diteguhkan dan diberkati besok, terus menjadikan Kristus dalam kepala dalam rumah tangga kalian. Dan terus ingat bahwa perjumpaan kalian berdua itu adalah perjumpaan dalam kerangka misi Allah. Ada misi Allah yang luar biasa. Nanti kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, baik Yusuf, baik Yohanes Pembaptis, baik Tuhan Yesus sendiri, maupun nanti kalau kita mundur Ishak, Abraham, Ishak, Yusuf dan Yakub itu, mereka semua itu lahir bukan untuk misi, bukan hanya untuk kedua keluarga mereka. Ya, mulai dari Ishak anaknya Abraham, sampai nanti Yakub, sampai Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, sampai Yohanes Pembaptis, bahkan sampai Tuhan Yesus, anak-anak itu lahir, mereka lahir untuk misi yang luar biasa untuk dunia. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Supaya nanti kalau ada di dalam fase-fase yang kami tidak mampu lagi untuk memegang masalah ini, ada di fase-fase yang kalian katakan ini terlalu berat gitu ya, ada di fase-fase yang kalian katakan ini di luar dari antisipasi kami tidak pernah memperkirakan ini. Supaya di titik-titik yang seperti itu kalian dapat berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Karena dengan iman kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Buat firman Tuhan saat teduh untuk kedua keluarga besar dan juga gereja di tempat ini, kami bersyukur dan kami memohon Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Terkhususnya bagi kedua calon mempelai ini Tuhan, mari juga Tuhan Engkau memperlengkapi mereka, biarlah mereka boleh siap secara fisik, secara mental maupun secara spiritual, supaya besok ketika Tuhan meneguhkan dan memberkati cinta kasih mereka, mereka boleh hadir secara utuh di depan altar Tuhan. Mereka sadar penuh dan itu boleh menjadi ingatan mereka yang akan meneguhkan dan menguatkan mereka dalam perjalanan peziarahan kehidupan rumah tangga mereka. Bersama
Puji Tuhan, cinta dan kasih bukan sekedar untuk dikatakan, namun mesti dinyatakan dan dirasakan. Ya Bapa, mampukan kami menyatukan cinta dan kasih-Mu. Menyatakan cinta dan kasih Bapa adalah dengan melakukan bagi orang yang hadir di sepanjang hidup kita. Kiranya cinta dan kasih menjadi makin nyata dalam hidup kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita akhiri kebaktian ini dengan nyanyian penutup berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, silakan duduk saat dulu kita semua. Saat Berlalu 14 jam yang akan datang, apa yang akan timbul dari perasaan Mas Abraham dan juga Mbak Sia? Berharap betul kan? Bapak Ibu berharap betul. Nah, itu sebabnya untuk kita semua. Harapan ini tentulah kita tunggu. Kami semua juga berdoa. Majelis juga sudah mempersiapkan bahwa perhelatan esok akan dilakukan dengan baik. Tetapi tentu saja kita berharap bahwa Tuhan sendirilah, karena Dia yang memiliki segala otoritas untuk kita semua. Nah, Mas Abraham dan Mbak Sia, kami senang, bahagia, seperti yang lalu ada keluarga Marga Tomo juga sama. Kalau sekarang ada Marga Samuel, besok mungkin ada Marga Agus. Marga Gabriel. Tapi nanti
Jadi kita bersyukur suasana hari bicara, hati kita senang, kita mempersiapkan bahwa apa yang telah selama ini yang menjadi komitmen bisa terwujud pada esok hari. Karena demikian, dan kami juga baik para majelis, para jemaat tentu akan mendoakan hal yang baik. Semoga semua itu bisa terjadi. Nah, kemarin Mas Abraham juga katanya, Mas Abraham senang banget. Kemudian dia juga email ke saya, kalau saya mengirimkan pantun boleh nggak? Oh silakan. Nah, jadi memang rasanya setiap ada momen seperti ini, saya selalu belajar dengan Pak Pram. Kita memang harus bawa pantun supaya memang suasananya itu bahwa dalam kehidupan ini menjadi senang. Nah, dia bilang begini, aku Abraham Prakosa dari Jakarta. Cakepnya nggak kedengeran ya. Terpesona. Aku Abraham Prakosa dari Jakarta. Pergi ke Lampung ke tempat Felicia Monica. Sudah lama hati ini mendamba. Kapankah aku resmi memiliki dia? Besok. Terus saya tanya Mbak Felicia, Pak udah saya email kok itu. Ada emailnya tak buka, oh ini dia. Kata Mbak Felicia begini, aku Felicia Monica. Bapakku Samuel Wahyu Ratmoko. Wahai para majelis dan pendeta, segeralah aku diteguhkan bersama Abraham Prakoso. Dua-duanya sudah gak sabar. 14 jam lagi, mudah-mudahan tetap bisa tidur nyenyak, sehat, besok bisa bangun pagi, dan altar ini telah dipersiapkan untuk penemuan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Pantun juga. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kebetulan saya nggak nyiapin pantun, jadi sangat ditunggu. Ya, kalau dari kami berdua, tentu saja yang kami pertama-tama ingin ucapkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kita. Karena kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak ada sampai hari ini dan tidak mungkin bisa bertemu, ya. Seperti kata dari Ibu Pendeta Nomi, bahwa tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang mustahil, bahwa kita dipertemukan juga itu adalah campur tangan Tuhan. Dan ada misi yang ingin disampaikan Tuhan melalui kehidupan kita, dan kita percaya seperti kata firman Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, beritakanlah Injil, kabar baik sampai ke seluruh ujung bumi, dan jadikanlah mereka muridku. Jadi kita berharap kabar baik Injil yaitu Bapa kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah rela mati di atas kayu salib menebus kita, sehingga kita berdua yang merasakan kasihnya Tuhan bisa saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, sehingga melalui kasih kita berdua banyak orang akan melihat, oh seperti inikah orang-orang yang dipersatukan Tuhan, seperti inikah kasih yang dipertemukan Tuhan. Jadi kita berharap kita berdua juga bisa menjadi terang dan garam bagi keluarga, bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman, dan bagi lingkungan kita. Dan kita juga mau mengucap syukur yang pasti, yang pertama-tama untuk Bapak Ibu, Ayah Mama. Tentu kita nggak mungkin tiba-tiba jadi besar. Pasti dari kecil Bapak Ibu dengan sabar mengasihi kita, merawat kita. Mungkin aku dari kecil juga bandel kayak Aaron gitu, tapi dengan sabar disayangi. Cia juga aku dengar kecilnya pecicilan juga. Bapak Ibu sabar banget sampai gede ya.
sampai gede tetap dirawat, tetap dikasih, tetap disayangi sama Bapak Ibu. Itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kita bisa ada di depan ini sangat bersyukur. Sudah diberikan paket lengkap dari Tuhan, lengkap banget, keluarga yang baik dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Terutama juga keluarga-keluarga besar yang sudah hadir jauh-jauh, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jogja, ada yang dari Klaten, ada yang dari Bekasi. Itu sungguh perjuangan sampai hadir ke tempat ini hanya demi untuk mensupport, mendukung kita berdua hingga sampai ke tahap yang sekarang. Juga teman-teman yang sudah hadir, dan tidak terlupakan terima kasih kita juga untuk gereja GKSBS yang selama ini membantu melayani kita. Terima kasih Bapak Ibu Majelis yang kami hormati dan kasihi. Dari awal pertunangan, dari pertunangan kita sudah dilayani oleh Pendeta Stefanus, dan juga hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Romi. Terima kasih banyak, dan besok juga yang akan terus dilayani lagi dengan gereja GKSBS untuk pemberkatan pernikahan. Kita bersyukur memiliki komunitas lingkungan yang begitu mengasihi kita. Juga mungkin untuk gereja yang di Jakarta, tempat kami beribadah di Jakarta, juga mungkin tidak ada yang hadir di sini. Kami mengucap syukur karena kita memiliki komunitas yang membantu di dalam katekisasi juga hingga sampai hari ini. Jadi sekali lagi tidak ada kata lain selain bersyukur, selain berterima kasih. Semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan kita bisa sampai hari ini. Mungkin demikian, tidak ada pantun. Jadi ditutup sampai sini. Terima kasih banyak. Ya, mungkin dari Cia ada? Oh, cukup. Ya, terima kasih banyak. Kalau demikian tadi sambutan dari Majelis Jemaat dan juga dari keluarga Mbak Cia, semua ya, kedua teman orang tua. Tiba saatnya kita akan beramah-tamah. Kita akan menerima berkat Tuhan yang telah disiapkan oleh keluarga Bapak Samuel Wahyu Ratmoko berupa makan malam bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Penatua Samuel Tanjung untuk berdoa. Di mana besok Sabtu 28 Desember 2024 akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Stefanus Wadoyo. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Diaken Samuel Wahyu Ratmoko dan Bapak Samuel Subiarto dan keluarga besar, baik yang akan datang dari dekat maupun dari jauh. Kiranya Tuhan berikan kelancaran, jauhkan segala sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kami percaya Tuhan menolong dan memberikan yang terbaik untuk keluarga besar Samuel Wahyu Ratmoko dan Samuel Subiarto. Saat ini keluarga besar telah menyiapkan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami terima, Tuhan sucikan agar ini boleh menjadi satu sarana kekuatan, terlebih kesehatan jasmani kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin.
foto bersama. Ini dari Jogja, dari Semarang. Ya, ini latihan kor. Jam berapa nih? Oh, baru setengah 8 ya? Baru setengah 8. Ini keluarganya Mas Abe, Mas Abraham. Jogja, Semarang, mana lagi ya? Mungkin Klaten, mungkin ya. Sampai jumpa lagi besok pagi jam 8. Pemberkatan nikah di gereja inilah, GKSB Tanjung Karang. Masih suasana Natal ya.